Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bisa jumpa lagi dengan teman-teman semuanya ya di video sederhana aku ini. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga diberikan kesehatan selalu ya, dipermudah segala jalan urusannya, tetap bahagia dan selalu semangat. Share lagi kegiatan aku hari ini kegiatan aku di pagi hari. Aku angkatin semua cucian piring yang udah bersih, yang udah aku tirisin dari semalam, udah aku cuci ya tadi malam. Langsung aja aku taruhin ke tempatnya masing-masing di sini ya. Karena kalau piring-piringnya yang bersih itu nggak dipindahin, udah numpuk lagi untuk cucian kotornya ya teman-teman. Jadi mau buat taruh lagi ntar sampai numpuk di tirisan piring sampai nggak muat malah susah gitu ya. Jadi harus setiap hari dipindahin, setiap hari atau setiap jam ya teman-teman. Soalnya cucian piring aku tuh selalu numpuk setiap harinya tuh sampai berapa kali aku cuci piring ya teman-teman, bisa 2 kali sampai 3 kali gitu. Soalnya untuk tirisan piringnya juga kecil ya, sempit, jadi harus sering-sering cuci piring gitu teman-teman biar nggak sampai numpuk. Dan setelah taruhin perabot-perabotnya yang udah dicuci, taruh ke tempatnya masing-masing. Lanjut di sini aku mau masak nasi. Dan di sini aku sekalian aja mau jawab untuk pertanyaan dari teman kita ya teman-teman. Mbak, untuk panci magicomnya itu nggak dicuci dulu ya kalau mau masak nasi. Di sini aku jawab ya teman-teman. Sebetulnya itu aku cuci ya, cuma nggak aku perlihatkan di video karena biar lebih singkat aja ya teman-teman. Soalnya kalau untuk cuci-cuci lagi tuh kan harus ditirisin gitu ya teman-teman biar biar kering. Jadi di sini aku simple aja, aku percepat aja videonya. Jadi mohon maaf jadi salah paham ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu aku cuci ya kalau mau masak nasi. Tapi aku senang ya teman-teman di komen kayak diingatkan, dikasih saran kayak gitu, aku senang banget sebenarnya. Jadi kayak bisa untuk memperbaiki video-video aku itu biar nggak bikin salah paham gitu ya teman-teman. Jadi boleh aja kok kalian kasih saran, kasih kritiknya ke aku, yang penting kata-katanya itu nggak terlalu menyakitkan hati gitu ya teman-teman. Biar kita sama-sama, biar aku juga maksudnya biar aku tuh bisa memperbaikinya gitu teman-teman. Dan juga ada yang kasih pertanyaan kayak gini, Mbak, kok pancinya ditaruh di meja makan? Emang nggak ada wadah lain atau tempat lain yang bisa untuk taruh sop gitu? Dan di sini aku jawab ya teman-teman, sebenarnya tuh aku nggak punya wadah sop gitu ya teman-teman. Jadi punyanya mangkok kecil dan itu jadinya kurang gitu, kayak nggak muat untuk di wadah situ. Jadi sekalian aja aku pancinya aku taruh meja. Tapi terima kasih pokoknya, terima kasih ya teman-teman sudah kasih sarannya, udah diingatkan. Dan besok-besok aku akan pakai mangkok aja, nggak muat nggak muat, bisa diulang gitu ya teman-teman, bisa ditambahin lagi kalau udah tinggal sedikit kayak gitu. Makasih ya teman-teman sudah kasih sarannya. Oke lanjut lagi ya teman-teman, kita ke videonya. Di sini tadi aku tuh bikin apa ya? Aku ngerebus air minum gitu ya, ngerebus air untuk bikin kopi sama susu buat anak aku dan Pak suami. Lanjut setelah bikin kopi dan susu, di sini aku mau apa namanya ya? Food prep bukan ya. Aku mau petikin untuk cabai-cabainya untuk taruh di box container, food container gini ya teman-teman, biar lebih awet nanti disimpan di kulkas. Pasti teman-teman juga udah pernah lihat ya di video-video aku sebelumnya, aku juga udah pernah bikin kayak gini. Aku tuh selalu kupasin untuk cabai itu dari batang-batangnya aku pisahin gitu ya teman-teman, aku potongin gitu. Terus untuk bawang merah, bawang putihnya aku kupasin sekalian, terus aku taruh di box container atau food container gitu. Aku simpan di kulkas biar lebih ngirit waktu atau menghemat waktu dalam memasak gitu ya teman-teman. Soalnya kalau kita pas masak nggak perlu ngupas-ngupasin bawang merah, bawang putih lagi. Jadi ya mempersingkat waktu aja dalam memasak gitu ya teman-teman. Lagian juga disimpan di kulkas itu walaupun udah dikupas dia nggak cepet busuk ya teman-teman, tapi malah kayak tumbuh gitu di dalam kulkas, kayak kayak tumbuh apanya ya, jadi kayak seger aja gitu teman-teman, soalnya dia tumbuh ya. Dan di sini aku kupas-kupasin dulu sampai habis. Habis itu aku mau bikin bumbu kuning di sini ya. Nanti susunya habis, susunya habis.
Dan aku buat bumbu kuning juga untuk mempersingkat waktu dalam memasak, biar nggak selalu ulek-ulek terus setiap hari. Karena aku setiap harinya tuh pasti selalu ada gorengan gitu. Entah gorengan tempe kah, mendoan gitu, ataupun bakwan ya teman-teman, pasti selalu pakai bumbu kuning kan. Jadi ya udah di sini aku pakai yang cara simple atau mempersingkat waktunya. Aku buat bumbu kuning biar bisa lebih hemat waktu gitu ya teman-teman. Dan di sini aku yang halusinnya pakai chopper aja. Di sini aku kasih garam dulu yang banyak biar nanti tuh garamnya nggak harus nambahin banyak-banyak lagi gitu ya teman-teman. Pas kali masak cukup 1 sendok itu udah asin gitu ya teman-teman. Dan bawangnya juga aku pakai banyak. Untuk bawang merah, bawang putihnya juga pakai banyak. Terus ditambahin kemiri, kunyit, terus ada ketumbar. Dan aku pakai bumbu gitu aja ya teman-teman, nggak tahu untuk teman-teman yang lain di beda-beda tempat itu pasti beda-beda juga ya untuk cara masaknya. Dan aku lupa ya, aku tambahin kemiri juga. Dan di sini aku tambahin untuk ketumbar bubuknya ya teman-teman, karena aku nggak punya ketumbar yang butiran. Sebenarnya ada ya teman-teman ketumbar butiran, cuman kalau dicoper kayak gini jadi nggak halus ketumbarnya, cuma kebelah gitu doang. Jadi ya udah aku pakai yang bubuk aja. Soalnya aku punya blender, tapi blendernya itu lagi rusak ya teman-teman. Sebenarnya kalau pakai blender itu bisa halus ya. Dan di sini aku pakai chopper jadi nggak bisa halus. Lanjut untuk bumbu kuningnya, di sini aku taruhin di wadah yang udah bersih gitu, terus yang ada tutupnya biar nanti bisa disimpan di kulkas. Dan langsung aja di sini aku mau buat menu tempe mendoan. Pakai bumbu ini ya teman-teman, jadi lebih praktis. Tinggal ambil berapa sendok itu seperlunya aja. Dan bisa lebih mempersingkat waktu ya teman-teman, boleh dicoba. Mungkin teman-teman udah ada yang coba gitu ya, udah ada yang lakuin kayak gini ya kayak aku. Jadi lebih hemat ya teman-teman, pastinya hemat waktu gitu. Maaf banget ya teman-teman, pas aku dubbing ini aku tuh dubbing di pagi hari, jadi suara ayam tuh banyak banget, jadi mungkin bising gitu ya di video. Dan ini ada lagi, masya Allah, dimaklumi aja ya teman-teman. Dan di sini aku lanjut ya, mau goreng-goreng dulu. Aku lagi tambahin untuk bumbu kuningnya, terus aku adon-adon gitu. Aku tambahin juga untuk kaldu ayam, terus aku akan tambahin mecin. Aku belum bisa ya, atau belum terbiasa masak yang tanpa mecin gitu, jadi masih pakai mecin ya teman-teman. Dan di sini aku aduk-aduk dulu ya. Bis, aja ngopret bis. Setelah goreng tempenya tadi sampai 2 kali masak, lanjut di sini aku mau iris-iris untuk gula merah ya teman-teman. Soalnya aku kalau gula merah tuh selalu aku iris, aku masukin ke toples kayak gini biar nanti tuh tinggal sendok-sendok gitu teman-teman, nggak perlu motong-motong lagi kalau mau masak ya. Jadi ya aku cari cara simpelnya aja, cara cari cepatnya gitu ya, biar lebih cepet aja pas masak, nggak kelamaan gitu di dapur, jadi rasanya tuh jangan jadi bosan ya teman-teman. Nah kalau udah halus kayak gini kan enak ya, tinggal sendok-sendok aja. Dan di sini sebenarnya aku tuh ada masak sayur tumis kecipir gitu ya teman-teman, sama tempe, cuma nggak aku di videokan gitu. Jadi langsung aja lanjut, aku mau cuci piring kali ini banyak lagi ya teman-teman. Tadi padahal di video pertama itu udah aku tirisin gitu ya teman-teman, dan di sini lanjut lagi untuk isi tirisan piring lagi teman-teman. Pokoknya nggak pernah kosong ya untuk tirisan piringnya.
Dan setelah selesai cuci piring, di sini aku mau jemurin baju. Biasa ya teman-teman, ibu rumah tangga pasti bisa nyambi-nyambi. Jadi pas tadi aku masak, aku juga sambil nyuci baju. Jadi pas masak selesai, cucian baju juga udah kering. Udah apa namanya? Udah bersih gitu ya teman-teman, udah selesai dicuci. Lanjut aja di sini aku mau jemur-jemur dulu. Dan gak terasa ya teman-teman, ini videonya udah mau habis aja durasinya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku yang sederhana ini. Terima kasih untuk like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Ditunggu videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.